saya Jason Armadius kelas 11 episode 1 ingin berbicara tentang kesimpulan dari buku novel yang saya baca, yaitu Orang Asing. Orang Asing adalah novel karya Albert Camus yang terbit pertama kali pada tahun 1942 dalam bahasa Prancis. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun berikutnya dan akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1980 oleh penerbit Nusa Indah Flores. Pada bagian pertama diceritakan bahwa ibu Mersal telah meninggal dunia. Ia menolak untuk melihat ibunya untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan. Kemudian pada hari pemakaman ibunya, ia mendatangi upacara tersebut bersama-sama dengan teman ibunya yang bernama Perez. Setelah semuanya itu selesai, ia pun kembali melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Pada suatu hari, Mersal, Mary, dan Raymond pergi ke pantai. Namun pada saat perjalanan menuju ke pantai, ada orang-orang Arab yang mengikuti mereka. Di pantai mereka bertiga bertemu dengan teman Raymond yang tinggal di sebuah pondok kayu kecil di ujung pantai yang bernama Mason. Pada hari mereka berempat bersenang-senang di pantai, mereka bertemu dengan orang-orang Arab yang mengikuti Mersal, Mary, dan Raymond. Mersal, Raymond, dan Mason melawan orang-orang Arab tersebut hingga akhirnya Mersal membunuh salah satu dari mereka. Setelah kejadian itu, cerita tersebut berlanjut pada bagian 2, di mana Mersal sudah masuk penjara atas perbuatannya membunuh salah satu dari orang-orang Arab tersebut. Bagian 2 menceritakan tentang kehidupan Mersal di dalam penjara hingga ia dihukum mati. Konflik yang tergambar pada novel yang saya baca, yaitu Orang Asing, adalah pada saat Mersal bertemu dengan orang Arab yang mengikutinya dalam perjalanan mereka menuju ke pantai. Raymond mengatakan bahwa kedua dari kiri adalah musuhnya. Mereka pergi ke pantai naik bis karena mereka berpikir bahwa naik bis lebih cepat sampainya. Sesampai di perhentian bis, jarak antara pantai dan perhentian bis tidak terlalu jauh. Maka mereka bertiga harus berjalan lumayan jauh dan melewati dataran yang tinggi. Sesampai di tujuan, mereka bertiga menuju ke tempat tinggal teman Raymond, yaitu sebuah pondok kayu kecil di ujung pantai, dan tiang-tiangnya bagian depan sudah terbenam di air. Raymond memperkenalkan temannya kepada Mersal dan Mary. Teman Raymond bernama Mason. Raymond mengatakan bahwa ia sering pergi ke rumah Mason setiap hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari libur. Setelah itu, Mason, Mersal, dan Mary pergi berenang ke pantai. Lalu pada suatu hari di pantai, orang Arab yang kemarin mereka pikir mengikuti Mersal, Mary, dan Raymond datang berdua. Dari sini masalah dimulai. Pada saat itu hanya ada Mersal, Mason, dan Raymond menghadapi kedua orang Arab itu. Dengan begitu, Mersal, Mason, dan Raymond bertengkar melawan kedua orang Arab itu. Contoh bukti kalimat yang terdapat pada buku tersebut adalah kedua orang Arab itu melangkah pelan-pelan dan mereka sudah semakin amat dekat dengan kami. Kami tidak mengurangi kecepatan jalan kami, tetapi Raymond berkata, jika terjadi perkelahian, kau Mason, kau ambil yang kedua. Aku urus musuhku. Kau Mersal, jika datang yang lain, dia untukmu. Aku mengatakan ya, dan Mason memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Situasi yang tergambar pada novel yang saya baca adalah bermacam-macam. Di bagian awal cerita, situasi yang tergambar adalah sedih karena ibu Mersal telah meninggal dunia. Di bagian Mersal di apartemennya, situasinya adalah kehidupan sehari-hari dengan melakukan rutinitas harian. Namun pada bagian Mersal dan kawan-kawan bertemu dengan orang Arab hingga terjadi perkelahian, situasinya adalah sangat menegangkan. Dari segi bahasa, novel ini menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang baku. Namun terdapat beberapa kata-kata asing atau ada beberapa kata yang baru saya ketahui. Contohnya seperti pohon platan yang artinya pohon hias berdaun lebar-lebar dan kulit luarnya tipis. Penggambaran latar tempat pada novel tersebut adalah Aljazair dan Paris. Kemudian tempat-tempatnya adalah kantor, apartemen, dan pantai. Latar waktu pada novel tersebut adalah sekitar tahun 1940-an karena novel ini ditulis pertama kali pada tahun 1942 namun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada
tahun 1980. Latar suasana pada novel tersebut adalah bermacam-macam, ada suasana senang, sedih, dan tegang. Dalam novel ini ada beberapa tokoh utama seperti Mersov, Mary Cardona, Raymond Sintes, dan Mason. Mersov adalah protagonis dalam novel tersebut. Ia adalah orang yang jujur, berbicara dalam pikirannya tanpa memerhatikan orang lain. Mary Cardona adalah jurutik yang satu kantor dengan Mersov dan juga merupakan perempuan yang disukai oleh Mersov. Raymond Sintes adalah tetangga Mersov. Ia adalah orang yang membawa Mersov menuju masalah karena membunuh orang Arab yang mengikuti mereka ke pantai, yang adalah musuh Raymond. Mason adalah teman Raymond yang tinggal di pondok kayu kecil di ujung pantai. Ia adalah orang yang riang, yang suka menjalani hidupnya dan bahagia. Demikian video saya tentang kesimpulan dari buku novel yang saya baca, yaitu Orang Asing. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.